Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di akhir pekan ini. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur untuk berkat kasih karunia dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati dan diberikan kesempatan untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu berkatilah kami ya Bapa, agar kami boleh mengerti, terlebih mampu melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul, Ketika Berseru dengan Iman, Mujizat itu Nyata. Pembacaannya terambil dari Matius 9 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Perikopnya, Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam nats renungan kita hari ini yang terambil dari Matius 9 ayat 27 sampai 31 mengkisahkan tentang 2 orang buta yang mencari-cari Yesus sebab mereka sangat membutuhkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Meski mereka buta, namun mereka tetap percaya bahwa Yesus mampu membuat kesembuhan kepada orang yang percaya. Tekad mereka untuk bertemu Yesus membuahkan hasil setelah hati mereka diuji. Kita melihat proses kesembuhan tidak secara otomatis dilakukan ketika bertemu. Ada proses dialog yang terjadi. Ketika bertemu orang yang sakit, 2 orang buta, Yesus tidak memulai dengan pertanyaan, "Berapa banyaknya uangmu?" atau "Dari gereja manakah kamu?" Namun yang ia tanyakan, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Artinya bahwa imanlah yang dituntut oleh Yesus. Pertanyaannya sekarang, dari manakah iman itu kita dapatkan? Roma 10 ayat 17 katakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi semakin kita banyak mendengarkan firman Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya, maka iman kita akan semakin bertumbuh dan apa yang kita imani akan menjadi sebuah kenyataan. Meskipun kedua orang buta tersebut tidak dapat melihat secara mata jasmania, tapi mata rohani mereka dapat melihat Tuhan dengan kebesaran kuasa-Nya. Sehingga mereka percaya bahwa Dia pasti sanggup melakukan mujizat kesembuhan. Di sini kita dapat lihat saudaraku bahwa karena memiliki respon hati yang benar kepada Allah Pencipta, Allah Pemelihara dan Penyelamat, maka Tuhan Yesus pun segera bertindak untuk menjamah mereka. Katanya, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Nah saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ada banyak orang Kristen secara fisik memang tidak mengalami kebutaan secara lahiriah. Mata jasmani mereka dapat melihat apapun, akan tetapi mata rohaninya yang buta, seperti pelayan Elisa yang tak mampu melihat kebesaran kuasa Tuhan. Sehingga sedikit saja dihadapkan pada suatu masalah ataupun kesulitan, mereka sudah diliputi oleh rasa ketakutan. Mereka lupa dengan pertolongan Tuhan dalam hidupnya di waktu-waktu yang lalu. Padahal saudaraku,
Di situasi-situasi seperti itulah yang diperlukan adalah iman. Iman dan ketakutan adalah dua hal yang sangat kontradiktif. Ketakutan hanya akan membawa kita untuk mempercayai hal-hal yang buruk terjadi. Seperti yang Ayub katakan dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Akan tetapi saudaraku, iman akan membawa kita untuk percaya bahwa hal-hal yang baik dan yang dahsyat pasti akan terjadi. Iman akan membukakan mata rohani kita sehingga kita dapat mempercayai bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Alhasil, kita tidak akan menyerah dengan keadaan yang ada. Karena iman menuntun kita untuk melewati kemustahilan. Sedangkan ketakutan hanya akan memunculkan kata mustahil dalam hidup ini. Nah saudaraku, bagaimana keadaan saudara hari ini? Mungkin saat ini saudara sedang terbaring lemah di tempat tidur karena sakit penyakit, atau mungkin saudara sudah merasa putus asa karena dokter sudah angkat tangan sebagai pertanda bahwa mereka tidak sanggup menangani sakit yang saudara derita. Namun firman Tuhan hari ini saudaraku mengingatkan kita untuk tidak berputus asa. Karena bagi orang percaya pengharapan itu selalu ada. Berserulah kepada Tuhan Yesus dan mohon belas kasihannya. Karena Dia adalah Tuhan pencipta, pemelihara dan penyelamat. Dan Dia adalah Allah yang menyembuhkan. Dialah yang akan memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Matius 8 ayat 17. Ini merupakan penggenapan dari nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 53 ayat 4 katakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dan oleh bilur-bilurnya maka kamu telah sembuh. Namun saudaraku, yang perlu kita ingat juga bahwa seseorang yang beroleh kesembuhan dari Tuhan itu bukan karena ia baik dan layak, atau karena mungkin dia seorang pendeta, full-timer gereja, atau orang kaya, atau yang berpangkat dan terkenal sekalipun. Bukan saudaraku, melainkan semata-mata oleh karena belas kasihan dari Tuhan. Dan selain belas kasihan Tuhan, yang menjadi kunci untuk mendapatkan mujizat dari Tuhan adalah iman kita. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tanpa iman, tak seorang pun berkenan kepada Tuhan, dan Ia memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana tekad kedua orang buta dalam nats renungan kita hari ini, kiranya Tuhan juga akan menjawab setiap keluhan, penyakit dan penderitaan kita. Asalkan kita juga percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang empunya kuasa menyembuhkan penyakit yang sedang kita derita. Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus sebab Ia mampu melakukan yang terbaik kepada kita. Percayalah bahwa ketika kita berseru dengan iman, maka mujizat itu nyata. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami percaya Bapa bahwa janji-Mu ya dan amin. Dan tiada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Untuk itulah kami mau menyerahkan seluruh kehidupan dan pergumulan kami hanya ke tangan-Mu saja ya Bapa. Biarlah Engkau saja yang memimpin, menolong dan menyertai kehidupan kami untuk tetap setia kepada firman-Mu agar kami pun dapat menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Demikian perenungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita. Haleluya. Amin.